Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa. Saya dari mahasiswa program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, yang mana NPM saya yaitu 205520111131, di mana pada video kali ini saya akan membahas materi sedikit tentang etika, di mana materi etika ini merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Personal Development atau pengembangan diri, di mana untuk personal development ini diampuh oleh dosen Pak Jack Febrian Rusdi STMT. Di mana langsung saja kepada materinya, yaitu tentang pengenalan etika. Apa itu etika? Jadi, etika sendiri, secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu disebut ethos, yang artinya adat kebiasaan sama dengan akhlak dalam arti bahasa. Artinya, etika adalah sebuah peranata perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Selanjutnya, ada pertanyaan pertama, yaitu kenapa etika penting dan juga apa landasannya etika ini disebut penting. Yang pertama ada kenapa etika penting, karena etika merupakan sangat penting karena membentuk dasar-dasar moral dan juga perilaku yang mengarah pada keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Etika membantu kita memahami perbedaan antara benar dan juga salah, baik dalam konteks pribadi maupun secara konteks sosial. Terus apa alasannya si etika ini disebut penting? Alasannya ada 5. Yang pertama yaitu panduan dari perilaku. Selanjutnya yaitu ada yang kedua membentuk dari karakter kita. Yang ketiga yaitu ada kepercayaan terhadap masyarakat. Yang keempat yaitu penghindaran dari konflik. Yang kelima yaitu ada pertumbuhan sosial. Selanjutnya ini pertanyaan yang kedua, pengalaman tentang etika, apa masalah yang ditemukan dan juga apa sikap Anda. Jadi ini contoh dari case study dari etika. Saya mengambil case study atau studi kasus dari etika dalam peminjaman uang. Contohnya sendiri di sini ada seseorang mendekati temannya untuk meminjamkan uang dalam situasi mendesak. Teman tersebut dikenal sebagai seorang yang dapat dipercaya dan juga mampu untuk memberikan bantuan secara keuangan. Namun seiring berjalannya waktu, si peminjam menghadapi kesulitan untuk mengembalikan uang tepat waktu karena masalah keuangan yang berlanjut. Selanjutnya ada apa sih masalah yang ditemukan dari case study dari etika peminjaman uang tadi, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada keterlambatan pembayaran, di mana keterlambatan pembayaran ini peminjam menghadapi kesulitan untuk mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan awal. Dan ini berpotensi untuk merugikan teman yang memberikan pinjaman. Yang kedua, problemnya atau masalahnya yaitu ada tingkat kepercayaan. Jadi keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan pertanyaan tentang tingkat kepercayaan antara si peminjam dan juga pemberi pinjaman, serta dapat memengaruhi hubungan mereka dalam persahabatan. Terus, sikap apa yang mungkin harus diambil? Ada 3 poin. Yang pertama itu ada keterbukaan dan komunikasi. Si peminjam dapat mengambil sikap terbuka dengan mengkomunikasikan situasi dengan yang sulit kepada teman. Keterbukaan ini dapat membantu untuk mendorong pemahaman dan juga mencegah kerugian dalam hubungan persahabatan. Yang kedua ada perjanjian pembayaran yang diperbarui. Peminjaman dapat mengajukan perjanjian pembayaran yang diperbarui dengan jadwal yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Ini membantu menunjukkan niat baik untuk membayar kembali uang pinjaman. Yang ketiga atau yang terakhir, tanggung jawab dan kepatuhan, di mana peminjam dapat menunjukkan tanggung jawab dan keseriusan untuk mengatasi keterlambatan pembayaran dengan mematuhi perjanjian pembayaran yang telah disetujui bersama. Terus ada yang pertanyaan yang ketiga, ada pesan moral yang dapat diambil dari ke studi etika peminjaman uang tadi. Ada 4 pesan yang kita dapat ambil dari ke studi kasus tadi. Yang pertama itu ada keterbukaan dan komunikasi. Pesan moralnya sendiri yaitu pentingnya berbicara terus terang dan jujur saat menghadapi kendala keuangan dalam suatu hubungan. Terus yang kedua, tanggung jawab dan juga niat baik. Pesan moral yang dapat diambil bahwa mematuhi kewajiban pembayaran dan mencari solusi yang adil mencerminkan tanggung jawab dan juga niat yang baik. Yang ketiga, kesediaan untuk bertanggung jawab. Pesan moralnya yang dapat diambil bahwa tanggung jawab pribadi dan niat baik dapat membantu menjaga integritas hubungan. Yang keempat, empati dan pengertian, di mana pesan moral yang dapat diambil adalah pentingnya
bersikap empati, dan memahami perspektif masing-masing pihak. Selanjutnya yang keempat, untuk pertanyaan yang keempat ada pesan untuk masyarakat luas. Dari case studi yang disebutkan tadi, ada 4 poin. Yang pertama ada berbicara terbuka tentang keuangan, di mana si masyarakat perlu menghargai pentingnya berbicara terbuka tentang masalah keuangan. Keterbukaan membantu mengurangi stigma seputar pembicaraan tentang uang dan memungkinkan terciptanya solusi yang lebih baik. Yang kedua, memahami keterbatasan dan menawarkan dukungan. Kita perlu lebih memahami bahwa setiap individu dapat menghadapi tantangan keuangan. Oleh sebab itu, pentingnya untuk menawarkan dukungan dan mencari solusi bersama, bukan menilai atau menghakimi. Yang ketiga, ada empati dan juga pengertian. Penting untuk bersikap empati dan memahami bahwa setiap orang memiliki situasi keuangan yang unik. Jadi, si seseorang dapat memiliki juga situasi kondisi keuangan yang beda-beda antara pengeluaran juga pemasukan. Maka sikap yang saling pengertian membantu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi. Yang keempat atau yang terakhir, tanggung jawab dalam peminjaman dan pemberi pinjaman. Baik sebagai pemberi pinjaman atau si peminjam, setiap individu harus menyadari tanggung jawab mereka. Si pemberi pinjaman harus mempertimbangkan kemampuan peminjam untuk membayar, sementara si peminjam harus bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban mereka. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya bahas mengenai etika ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.